behind the scene. Ayo cepat. Ayo cepat. Hai Nabila. Emang boleh segerubuk-gerubuk itu? Sih. Lebaran yo, kok kue pandan. Tapi besar juga kuenya. Besar nian Bu, ada yang itu yang Coba kasih surprise untuk Danti guys. Sambil kita. iyalah di situ baik kita ngerumpuk-rumpuk. Jadi itu kebetulan pelajaran aku dan setelah selesai pelajaran mereka minta izin sama aku untuk kasih surprise ke Danti. Ini di video ini Nabila dan Marlina yang merupakan salah satu sahabat Danti. Abis sembunyi di parkiran motor tadi kita langsung menuju kelas. Oke, langsung aja kita kasih surprise ke Danti. By the way, Danti ini ulang tahun ke-16 tahun ya guys. Danti ini murid aku kelas 10. Danti tuh sempat bete sama Nabila karena Nabila sempat ngeprank dia, gak negur dia gitu loh guys. Anyway, happy birthday anak ibu Danti yang ke-16 tahun. Semoga Danti sehat selalu, panjang umur, dan menjadi sukses ke depannya. Selamat ulang tahun ke-16 tahun ya Danti. Mudah-mudahan momen ini bisa Danti ingat. Inilah guys anak-anak aku di kelas 10, yang lainnya pada istirahat. Happy birthday Danti, semoga bahagia terus. Iya. Harapan kamu apa di tahun ini? Harapan pengen bahagia. Pengen bahagia, nyelesain segala masalah kan. Terus kisah-kisah lalu tuh harus direset baik. Mulai kisah-kisah yang baru lagi. Kisah yang mana nih? Apa baik? Kisah tentang keluarga. Galau-galau kisah yang buat tuh sedih nih yang tertekan kan. Nak deket tahun 2024 supaya yang datang itu kebahagiaan baik. Tapi apakah benar Danti bakal meninggalkan kami di sini? Aduh. Iya kayaknya tuh. Benar Danti akan pindah sekolah? Dan tidak sedih apa ninggalin kami? Kamu jangan kayak aku nangis Bu. Aku udah gak nangis. Baru nangis Danti. Nah Danti ya, apa namanya? Kita tuh baru ketemu loh Danti, baru beberapa bulan nih ketemu. Tapi Danti sudah nak pergi. 5 bulan, 4 bulan. Menurut Danti nih ya, dari perpisahan orang tua tuh siapa yang paling tersakiti? Aku dewe. Anak ya bahasa intinya. Apa yang Danti rasa kok pas di situasi ini? Di situasi ini nih yang harus lah sudah di tangan papa terus tiba-tiba harus pergi ke mama, itu rasanya cak mana sih Danti? Beratnya tuh di mana? Berat itu ya kalau bisa tuh nak tinggal dengan dua-duanya kan, tapi karena tidak bisa lagi jadi ya tuh harus mele, tapi aku tidak bisa mele. Nah jadi aku tuh pengennya tuh adil. Nah tapi kadang kalau misal aku moodnya tinggal dengan mama kalau dengan papa Pengennya cak itu ya, tapi kan situasinya lah beda ya Danti ya. Kayak tidak rela ninggalin papa tapi juga udah enak sama mama cak itu kan. Nah terus ya tapi udah mau gimana lagi ya kan, apa namanya, mama lah sudah punya keluarga dewe, papa juga udah punya keluarga dewe Danti ya. Berarti itu maaf kalau boleh tahu Danti tuh umurnya pisah pas Danti kelas berapa? Benar-benar pisah gitu. benar-benar bisa nih ya. Enggak kan sama kelas. SMP ke kelas 8 kelas 9 SMP kelas 8 kelas 9. Oh itu berarti masih umur 13 tahun ya. Itu tuh benar-benar yang bikin shock gak sih Dan? Nah sekarang di umur 16 tahun, Fat yang paling nyakiti dalam hidup Danti itu apa? Yang paling nyakiti nih dari Danti ingat sampai ke 16 tahun ini, momen yang tersedih yang pernah dialami dalam hidup. Ya pas perpisahan itulah. Soalnya kan pas sebelum pisahan itu kan ada apa namanya tuh kan sampai lagu nih aja itu nasi papa tuh pernah hampir bunuh mama aja itu. Itu ya Allah. Itu bikin trauma gak sih? Iya kayak takut banget itu kalau ingat-ingatnya lagi.
ya udah gitu tuh ibu juga udah mau tahu, bukan udah mau tahu sih, kayak itu lah terlalu dalam ya, tapi intinya ibu tuh di sini tuh kayak lah nanti kan baru masuk sekolah tiba-tiba mau pindah cek cina kayak masa sih pengennya sama-sama cek cina dari kelas 10 sampai tamat cek cina, bukan malah ibu yakin juga ini berat juga bagi Danti, seberat-beratnya kami yang ditinggalkan mungkin lebih berat lagi Danti yang meninggalkan kami cek cina, nah beradaptasi lagi di lingkungan baru. Nah kalau misalnya nih Mama Danti dengan Papa Danti nonton ini, Danti tuh pengen ngomong apa sama Mama sama Papa? Ya kalau bisa tuh jangan egois dua-duanya kan, ya harus ngerti juga itu. Nah kalau misalnya aku tuh pengen tuh tinggal sama yang ini juga, tidak sama yang itu terus gitu. Nah jadi pengennya tuh kalau misalnya aku pengen sama yang ini, kalau pengen sama yang itu, terus tuh kayak jangan kalau misalnya jangan dibatasi cak itu. Nah jadi kan kalau misalnya aku lagi tinggal dengan papa kan, nah papa tuh tidak perlu nak jelek-jelekin mama cak mana kalau misalnya lagi dengan mama juga cak itulah sebaliknya. Iya karena pada dasarnya tuh anak tuh tidak bisa milih cak itu. Mau orang tua tuh jahat, mau orang tua tuh baik, cak mana ya bagi anak ya orang tua tuh tetap baik cak itu. Nah tidak sih, ya emang berat sih, dan memang anak tuh akan selalu jadi korban dari perpisahan orang tua. Tadi terkadang orang tua tuh kayak memang ada orang tua yang egois, kesini harus ikut kesini, yang ini harus ikut kesini kan. Anak tuh pengennya oke deh kalau kalian pisah ya udah kalian yang pisah, tapi kita diberi kebebasan dong, mau ke papa hayu, ke mama hayu, jangan saling jahati cek Danti ya. Ya pokoknya untuk Danti bukan berarti anak yang korban broken home tuh tidak punya cita-cita. No, Danti harus lebih jadi wong sukses agar suatu saat nanti itu bisa membahagiakan orang tua. Jadi meskipun memang tidak tinggal satu rumah lagi, tapi setidaknya nanti bisa membanggakan kedua orang tua. Oh berarti anak broken home tuh tidak semuanya mentalnya hancur. Jadi bahkan ini tuh jadi kayak patokan aku suatu saat bakal buktiin sama mama sama papa bahwa aku bakal ngebahagiain mereka meskipun mereka tuh tidak utuh lagi. Yang tidak utuh inilah suatu saat akan aku satukan, walaupun bukan dalam pernikahan, disatukan dalam perceraian itu bukan harus bermusuhan cek. Nah kan ada anak yang harus dibesarkan sama-sama. Wajar sih karena Danti kan anak pertama ya, yang benar-benar di saat adik-adik Danti itu kan belum ngerti apapun ya, kayak benar-benar ngerasoi semua beban tuh anak pertama udah sih, ya kan. Pokoknya untuk Danti kalau suatu saat ngelihat video ini beberapa tahun yang akan mendatang, tetap semangat, terus juga jangan pernah nyala ke keadaan oh ini tuh akibat perceraian mama papa. No, ini tuh sudah takdir ya kan. Dan mama papa Danti tuh juga tidak mau pisah, daripada mereka bersama tapi mereka saling nyakiti. Danti lebih senang, memang sih perpisahan itu menyakitkan, cuman kan daripada mereka bersama tapi mereka tidak bahagia, ya sudah biarkan mereka mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Nah terus Danti tuh tidak boleh kayak berpihak ke mama, berpihak ke papa. Benar kata Danti tadi, sama orang tua tuh sama gitu. Nah kalau memang ada kejahatan papa tuh ditutupi, kejahatan mama ditutupi, dipendam dewek. Bagus sih be cerita ke yang bagus-bagusnya baik gitu. Nah baik itu misalnya jangan adu domba, ini kan orang tua kalian gitu. Nah terus yo kedepannya jangan pernah jadi alasan aku tuh korban karena aku tuh korban broken home, korban perceraian orang tua. Jangan karena emang ini sudah alhamdulillahnya tuh kan orang tuanya masih ada. Banyak kok orang di luar sana orang tuanya tidak kati, udah anak yatim piatu. Apakah mereka akan menyatakan aku korban anak yatim piatu? Jangan pernah menjadikan sesuatu tuh alasan untuk tidak maju karena majulah terus, poinnya harus bisa jaga diri, pacaran jangan macam-macam, jadi anak yang punya tujuan. Apa nih tujuan aku nak jadi apa ke depannya? Kalau misalnya di saat ada di titik lemah, ada orang tua yang harus aku bahagiakan kayak gitu. Aku harus nunjukin ada adik-adik aku yang harus ku jago, jadi kayak itu. Jangan patah semangat tetap. Dan hari ini tanggal berapa nih 19 Oktober 2023, ulang tahun Danti. Happy birthday untuk Danti. Semoga Danti bisa lebih baik lagi ke depannya, jadi anak yang kuat jaga diri, dan jangan lupa untuk menunaikan kewajibannya sholat, karena tidak ada yang ibu pernah bilang sama Nisa, sebenarnya
kalau Danti tuh jangan pernah ngomong ndak kate tempat bercerita, ya kan Esa? Jangan pernah kayak nggak ada tempat bercerita. No, kita punya Allah yang siap mendengarkan keluh kesah kita, bahkan Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari, itu yang wajib. Jadi jangan pernah bilang nggak ada tempat cerita. Kita tuh emang manusia, tidak perlu kalau lagi galau tuh, kalau lagi sedih tuh hanya butuh ngadu ke Allah. Rajin-rajin sholat, rajin-rajin bersyukurlah masih ada orang tua yang di sini nanti tuh harus bersyukur. Ngapa? Dua-duanya merebutkan untuk nyengolakan. Ada kok orang dua-duanya angkat tangan bahkan tidak galak nyengolakan. Jadi ada hal yang harus kau syukuri. Justru hal ini yang pokoknya aku harus selesai sekolah. Aku bukan nak nonjok ke siapa-siapa sih, nonjok ke diri dewek bahwa anak broken home tuh bisa cek tanah. Biar suatu saat nanti orang tua tuh bakal ngerasa anak aku nih sukses cek tanah. Pokoknya di hari ulang tahun nanti yang ini, kali ini jangan lupa sholat, minta perlindungan Allah. Mudah-mudahan yang sedang tidak baik-baik saja jadi baik-baik, karena minta petunjuk harus kemana setelah ini. Aku memang yang terbaik sama mama, apa memang sama papa, minta petunjuk sama Allah, karena sebaik-baiknya penolong ya hanya Allah. Hai Danti, kelak Danti melihat video ini kembali, dengarkan ibu ya. Nah, jika suatu saat engkau mulai merasa tidak ada tempat mengadu, ingat pesan ibu. Hanya Allah sebaik-baiknya tempat mengadu. Maka dari itu, tunaikanlah kewajibanmu sholat 5 waktu. Di sana engkau akan selalu mengadu setiap waktu, dan Allah akan selalu mendengarmu.